Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mengelola tugas siswa atau tugas kelas di Google Classroom kita. Sekaligus juga nanti kita akan mendownload hasil pekerjaan nilai siswa. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan, kita masuk dulu di kelas mana yang mau kita kelola. Yang pertama kita klik classwork-nya, atau kadang kalau sudah diterjemahkan, ini kebetulan di browser saya otomatis diterjemahkan, sehingga nanti classwork akan diterjemahkan menjadi tugas kelas. Oke, kita bisa lihat di sini ada satu tulisan yang tebal seperti ini, ada tulisan seperti ini. Nah, tulisan tebal seperti ini itu sebenarnya ketika kita membuat tugas siswa itu terletak di topiknya, sehingga kalau seandainya topiknya itu sama, dia akan mengelompok dengan sendirinya. Sebagai salah satu contoh, kita akan edit tugasnya Pak Didi ini. Saya edit ini, saya klik di sini, saya edit. Oke, saya edit. Kemudian di sini kita lihat ada topik di pojok kanan ini, di sebelah kanan ini ada topik. Kalau seandainya saya pilih tugas, kemudian saya save. Oke, kita tunggu proses save-nya. Nah, kita lihat ketika tugas Pak Didik tadi kita ganti jadi tugas topiknya, maka dia akan mengelompok jadi satu dengan tugasnya Pak Zainul. Ini kebetulan tugasnya Pak Zainul. Nah, itu dia mengelompok jadi satu. Oh ya, perlu Bapak Ibu ketahui, kebetulan di kelas 10 HKL 1 SMK 6 Jember ini, dalam satu kelas ini itu ada beberapa guru yang memang berkolaborasi untuk ngajar di kelas ini. Kenapa kita menggunakan teknik seperti ini? Karena untuk memudahkan siswa ketika mengerjakan tugas, dia tidak perlu harus gabung di banyak grup sesuai dengan di banyak classroom sesuai dengan guru mapelnya masing-masing. Hingga kita bisa sederhanakan, dan Bapak Ibu gurunya cukup membuat classwork-nya seperti ini, dikelompokkan sesuai dengan topiknya yang ada. Nih tadi ketika topiknya sama, dia otomatis jadi satu, sehingga nanti di classwork ini kalau ingin memisahkan, cukup Bapak Ibu buat topiknya saja ya. Misal di sini ya, saya sudah buat tugas di sini, saya edit, kemudian saya tambahkan topik ini, topik atau tema. Oke, ini saya buat topik baru. Misal di sini saya tambahkan topik baru, tugas. Oke, saya klik menyimpan. Oke, kita lihat saya punya satu topik baru, isinya tugas-tugas saya. Oke, sehingga ketika ada satu classwork, ada satu Google Classroom, Bapak Ibu bisa berkolaborasi di satu kelas itu. Tugas-tugasnya cukup dibedakan menurut topiknya. Kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan Classroom itu untuk diri sendiri, topiknya bisa ditentukan menurut bisa jadi misalnya topik awal untuk tugas-tugas sebelum meet, kemudian topik berikutnya untuk tugas-tugas setelah meet, itu juga bisa dibedakan seperti itu. Atau Bapak Ibu misalnya dalam beberapa KD itu dijadikan satu, makanya nanti bisa cukup di sini dituliskan KD1, KD2, KD3, nanti tugas-tugasnya ada di situ.
Oke, itu yang pertama yang Bapak Ibu bisa buat, bisa rencanakan dalam bentuk topik-topiknya. Yang kedua adalah Bapak Ibu sebenarnya dengan Google Classroom ini, tugas yang sudah kita berikan ke siswa, ini saya sudah memberikan tugas ke siswa, ada 28 siswa yang mengerjakan, 15 siswa belum mengerjakan. Oke, misalnya seperti ini, saya lihat hasilnya. Nah, kita sudah bisa memberikan nilai ke siswa. Nilainya ada di sini. Nah, ini kita tuh cukup mengisikan nilai-nilainya aja. Oke. Nah, kalau sudah kita nilai, kita boleh kembalikan ke siswa. Maksudnya kita sudah melakukan proses penilaian. Oke, misal ini saya isikan nilainya, isikan 99 misalnya. Oke, kita bisa langsung klik kembalikan, atau kalau kita ingin semuanya kita klik kembalikan seperti ini. Nih, kalau kita ingin misalnya beberapa siswa, kita cukup tandai mana yang sudah kita beri nilai. Kita sudah beri nilai seperti ini, kemudian kita klik kembalikan. Nah, sehingga nanti nilai-nilai yang ada ini kita kembalikan. Kembalikan bukan berarti kita ngasihkan tugasnya lagi ke siswa, enggak, tapi kita mengembalikan, atau apa istilahnya, umpan balik dari kita. Kita misalnya sudah kasih nilai, terima kasih, bagus. Nah, kita kasih umpan balik. Oke, seperti itu. Nah, nanti secara otomatis yang sudah kita berikan nilai itu posisinya akan berada di paling bawah. Nah, 5 siswa itu sudah saya return, ini posisinya ada di paling bawah, di grade atau sudah dinilai, grade atau sudah dinilai. Oke. Nah, sekarang bagaimana saya ingin mendapatkan nilai ini, daftar nilai ini? Nah, caranya adalah di pojok kanan ini itu ada tanda nih. Nah, kita boleh unduh sebagai file CSV. Nah, nanti otomatis dia akan download filenya ini. Kita lihat sudah file mendownload. Ini bisa kita buka lewat Excel. Atau kalau misalnya kita ingin langsung buka di Excelnya sini, kita bisa gunakan Google Sheet. Oke. Kita bisa lihat di sini hasil kalau kita buka lewat Google Classroom, di formnya nanti kita buka di Google Sheet. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Kemudian, nah sebenarnya gini, beberapa nilai Bapak Ibu guru akan otomatis akan nampil semua jadi satu, sehingga sebenarnya ketika kita membuat kelas itu cukup satu kelas untuk satu siswa yang buatkan misalnya wali kelasnya, maka nanti masing-masing guru bisa saling ingatkan. Misalnya tugasnya saya ada yang belum mengerjakan, wali kelas bisa mengingatkan, atau guru yang lain mengingatkan. Atau misalnya tugasnya Pak Didi belum dikerjakan, saya harus mengingatkan, tugasnya Pak Didi harus dikerjakan juga, sehingga bisa saling kontrol dan bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Kebetulan memang di kelasnya Pak Didi kemudian Pak Zainul belum diberikan reward pengembalian, umpan balik dari hasil nilainya. Oke, demikian di sesi ini bagaimana mengelola tugas kelas di Google Classroom, mengatur topiknya dan mendownload nilainya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.